Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Nabila Fitri Arinda Priyanto dari kelas 2025A. Proses terciptanya bunyi bahasa tidak terjadi di satu tempat, melainkan melibatkan kerja terpadu dari 3 kelompok organ utama, yaitu organ pernafasan, organ fonasi, dan organ artikulasi. Semuanya bermula dari paru-paru. Paru-paru berperan sebagai generator atau sumber energi utama yang menghembuskan arus udara keluar menuju saluran pernafasan. Tanpa adanya tekanan udara dari paru-paru ini, tidak akan pernah ada suara yang tercipta. Udara yang terdorong ke atas kemudian memasuki laring. Disinilah terdapat pita suara, sebuah celah atletis yang mengendalikan jenis bunyi ketika udara melewati celah ini dan membuat pita suara bergetar. Maka lahirlah apa yang kita sebut sebagai bunyi bersuara. Contohnya saat kita melafalkan bunyi B atau D. Sebaliknya, jika udara lewat tanpa menggetarkan pita suara, bunyi yang dihasilkan adalah bunyi tak bersuara, seperti pada pelafalan P atau T. Setelah melewati laring, udara tersebut masuk ke dalam rongga mulut atau rongga hidung. Di ruang inilah, udara mulai dimodifikasi dan dihambat oleh berbagai organ seperti lidah, bibir, gigi, dan langit-langit mulut untuk menghasilkan variasi bunyi yang spesifik. Dalam kajian fonetik artikulatoris, variasi konsonan ditentukan oleh pertemuan antara artikulator aktif, yaitu organ yang bergerak seperti lidah, dan artikulator pasif, yaitu organ yang diam seperti gigi atau langit-langit mulut. Perbedaan titik temu ini menghasilkan klasifikasi tempat artikulasi yang unik. Yang pertama yaitu bilabial. Bayangkan aliran udara yang menghambat total oleh pertemuan rapat antara bibir atas dan bibir bawah. Ketika kerapatan itu dilepaskan, muncullah bunyi seperti P, B, dan M. Yang kedua yakni labiodental. Bunyi ini terjadi ketika bibir bawah bergerak naik dan menyentuh ujung gigi atas. Aliran udara yang dipaksa keluar melalui celah sempit itu membentuk bunyi F dan V. Yang ketiga yakni alveolar, yaitu lapisan gusi di belakang gigi atas dan rigi alveolaris. Saat ujung lidah menyentuh atau mendekati titik ini, udara tertahan dan menghasilkan bunyi seperti T, D, S, dan Z. Yang keempat yaitu dorsovelar. Gerakan ini terjadi jauh di dalam rongga mulut, di mana bagian belakang lidah atau dorsum bergerak naik menyentuh langit-langit lunak atau velum menghasilkan bunyi K dan G. Ada pula bunyi palatal yang mempertemukan tengah lidah dengan langit-langit keras untuk menghasilkan bunyi seperti bunyinya, serta bunyi glotal yang dibentuk langsung di celah pita suara tanpa melibatkan organ mulut seperti bunyi H. Melalui pemahaman deskriptif ini, kita dapat melihat bahwa setiap kata yang kita ucapkan dalam bahasa Indonesia, baik itu berupa bunyi vokal yang mengalir bebas tanpa hambatan, atau bunyi konsonan dan semivokal yang syarat rintangan, merupakan hasil kerja mekanis biologis yang sangat presisi. Sistem fonologi dan fonetik ini membuktikan betapa kompleksnya struktur komunikasi manusia. Mempelajari alat ucap bukan sekedar urusan linguistik teoritis, melainkan sebuah cara untuk memahami esensi dasar bagaimana kita berinteraksi dan menyampaikan peradaban secara lisan. Terima kasih telah mengikuti analisis mendalam mengenai produksi bunyi bahasa ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.